firman-Nya. Apa itu? Lagi-lagi Tuhan berulah. Apa ulah Tuhan? Membuat seorang perawan tiba-tiba hamil dan melahirkan seorang manusia. Itu Tuhan sedang menyatakan dirinya melalui ulahnya yang begitu luar biasa. Jadi bukan yang keluar dari rahim itu Tuhan atau firman, bukan. Bukan. Ya, jadi tolong kalau masih bisa Anda dicerdaskan, tolong cerdas sedikit. Silakan. Bagi kami Yesus Sang Firman. Bagi kami. Yesus Sang Firman artinya Yesus Sang Firman artinya Yesus sumber firman gitu. Pribadi Pak Suma. Pribadi Sang Firman. Iya. Oke, baik. Sekarang ketika Yesus dikatakan pribadi Sang Firman di Yesaya 55 nomor 11, di situ ada kata pi atau ejaan kita p dalam bahasa Ibrani pi. Pi ini artinya bibir atau mulut atau Sang Firman atau Sang Sumber. Sekarang ketika kemudian pi mengeluarkan firman, Yesusnya di mana di situ? Itu kan di Yesaya Bang. Kalau Sang Firman itu di Yohanes. Iya, kan Tuhan itu cuma satu, bukan lima. Iya. Tuhan sebelum Maria mengandung, Tuhan pernah berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Mulut di sini bahasa Ibraninya pi atau p. Mulut artinya sang sumber, sumber firman. Firman tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi firman akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku perintahkan kepadanya. Berarti Tuhan memberikan instruksi, di mana instruksi itu adalah perkataan atau firman, atau dalam bahasa Ibraninya disebutkan dabar. Tuhan mengeluarkan dabar ketika Tuhan mengatakan jadilah terang. Maka dabar itu tidak akan pernah mantul kembali kepadanya sebelum terang itu benar-benar terjadi. Makanya dikatakan di Mazmur 339, Tuhan memberi perintah, maka semuanya jadi. Di dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua jadi. Apa yang dikehendaki Tuhan jadi. Nah, permasalahannya sekarang adalah ketika Yesus belum ada di atas muka bumi, Anda mengatakan tadi Yesus itu adalah Sang Firman. Berarti Yesus ini sang mulut. Yesus ini mulut Tuhan yang melekat pada diri Tuhan. Pi dalam bahasa Ibrani. Jadi ketika Yesus turun ke bumi, mulutnya Tuhan, bibirnya Tuhan copot, jatuh ke bawah, ke bumi, gitu maksudnya. Bukan seperti itu Bang. Lalu? Itu namanya cocologi. Ya oke, itu namanya cocokologi. Oke. Sekarang kalau bukan cocokologi, Yesaya 55 nomor 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus di situ di mana posisinya? Firman atau mulut? Yesus ini. Bahas di yang Yohanes itu Bang, Yohanes 1. Loh, itu Tuhan baru, itu Tuhan baru, konsep Kristen. Kita lebih dulu mengenal, orang Yahudi lebih mengenal lebih dulu tentang konsep ketuhanan. Iya betul. Nah, oke. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus di sini yang mana? Mulutkah atau firman? Oh begini Bang Suma, yang teman-teman pahami itu firman itu perkataan itu, tapi di Yohanes itu Sang Firman jauh berbeda dengan perkataan, sebatas perkataan, tetapi merujuk kepada pribadi. Iya, makanya saya tanya, firman itu telah menjadi manusia, maksudnya apakah firman yang menjadi manusia atau mulut yang menjadi manusia? Bukan perkataan, bukan mulut, tapi pribadi Sang Firman itu yang telah menjadi manusia. Lah, oke. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yang mana yang pribadi Tuhan di sini? Itu beda konteksnya Bang Suma. Tidak bisa, Bung. Tidak bisa. Pencipta langit dan bumi itu
menciptakan segala sesuatu dengan cara berfirman. Iya. Firman keluar dari mulut. Nah sekarang Yesus ini yang menjadi daging, mulut Tuhan atau firman Tuhan? Yang menjadi daging itu adalah pribadi. Baca di 1 ayat 1 ayat. Mati Mija. Yang astagfirullahaladzim. Jadi maksud Anda Tuhan yang berfirman ini yang mengatakan jadilah terang, jadilah ini, jadilah, Tuhan yang berkata itu yang menjadi manusia. Iya bang. Berarti sudah nggak ada Tuhan? Ada. Mana? Tuhan itu maha hadir dan bisa. Enggak. Pada saat dia hadir di kandang binatang berarti sudah nggak ada Tuhan. Loh, jangan batasi Tuhan dengan Lah, akalnya. Anda yang membatasi Tuhan kok saya yang dituduh? Anda yang membatasinya telah menjadi manusia. Dan itu yang Bible katakan, ia telah menjadi manusia. Saya atau Anda yang membatasi? Dan diam di antara kita, dan dia mati bagi bangsa dan bagi semua yang. Berarti Anda sudah membatasinya, sudah menjadi manusia kan? Sudah menjadi manusia kan? Iya, Bang. Berarti Tuhan Anda sudah jadi manusia kan? Dia rela jadi manusia. Berarti sudah terbatas kan? Iya, berarti sudah terbatas kan? Ya terserahlah bagi bangsa terbatas atau. Kenapa tidak terbatas sementara dia sudah menjadi makhluk manusia? Dia dalam rangka karena menyelamatkan bangsa. Oke, itu adalah tahayul, itu dongeng, itu mimpi, ya. Sekarang ketika Tuhan Anda batasi menjadi manusia, Tuhan sudah nggak ada kan? Tetap ada bangsaku. Di mana Tuhan itu lagi? Di mana Tuhan itu? Bukankah Anda sudah mengurungnya dalam kemanusiaan? Janganlah batasi kemahahadiran Tuhan dengan ketidak. Anda yang membatasi Tuhan itu dengan menjadi manusia. Kok jadi saya yang terdakwa ini? Yang mengajarkan Tuhan menjadi manusia saya atau Anda? Itu Bible, kitab suci, firman yang menyatakannya. Oke. Begini aja Bang Suma. Kenapa kok Bang Suma suka tentang Yesus Bang Suma? Ya karena ajaran ini, ajaran sesat pagan ini diajarkan juga kepada umat Islam. Bang Suma sementara dipakai oleh Tuhan. Jangan nangis. Agama Anda itu adalah agama syiar yang diajarkan juga kepada umat Islam. Secara tidak baik. Orang sudah punya agama, dibaptis dan seterusnya. Sekarang tugas Anda menjelaskan kenapa Tuhan Anda batasi menjadi manusia. Kenapa? Zuma, kita lanjut ya. Sebagai logika Bang Suma. Kenapa Anda membatasi Tuhan dengan menjadi manusia? Kenapa? Bagi Tuhan bisa jadi apa saja kan Bang Suma? Ya, berarti bagi Tuhan bisa menjadi apa saja. Itu ilmunya dari mana? Loh Bang Suma ini katanya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada. Ini tidak ada yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan adalah tidak mungkin berhenti menjadi Tuhan. Dengan kata lain, mustahil Tuhan itu berubah menjadi bukan Tuhan. Dengan kata lain, mustahil Tuhan berubah menjadi Yesus. Dengan kata lain, mustahil Yesus itu Tuhan. Paham? Sampai sana otaknya nyampe? Sampai Bang Suma. Sampai. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan itu bisa berhenti menjadi Tuhan? Sabar, menyesatkan, sabar. Bisakah Tuhan berhenti menjadi bukan Tuhan? Tidak bisa Bang Suma, itu memungkiri. Bisakah Tuhan berubah menjadi makhluk? Itu berinkarnasi Bang Suma, teofani. Berarti Tuhan bisa berubah menjadi makhluk. Tapi bukan berarti berubah begitu Bang Suma. Ini ada konteks. Tadi katanya Tuhan menjadi. Kalau Tuhan menjadi batu, berarti Tuhan berubah menjadi batu. Tuhan menjadi kambing, berarti Tuhan berubah menjadi kambing. Tuhan menjadi goa, berarti Tuhan berubah jadi goa. Tuhan menjadi sepatu, berarti Tuhan menjadi sepatu. Tuhan menjadi daging, berarti Tuhan menjadi daging. Iya Bang Suma, Tuhan menjadi. Oke.
Oke. Apakah Tuhan bisa berubah menjadi makhluk? Tuhan jadi batu itu ada di keyakinan Bang Suma gitu loh, yang kumpulkan uang. Apakah Tuhan bisa berubah menjadi makhluk? Bertahun-tahun cari uang hanya untuk pergi cium batu. Apakah Tuhan bisa berubah menjadi makhluk? Teofani, bahkan Tuhan bisa berinkarnasi. Nah, Tuhan bisa berinkarnasi artinya Tuhan bisa berubah menjadi makhluk. Betul? Itu Bang Suma, silakan kumpulkan harta untuk pergi memperkaya orang Arab sana. Ente tadi mengatakan Tuhan kami berubah menjadi batu. Tuhan ente punya batu jakar 2. Jadi kalau mau diskusi, lanjut. Tuhan di dalam ajaran Kristen menjadi manusia, menjadi tangan, menjadi kaki manusia, menjadi lambung manusia, dan juga menjadi batu zakar manusia. Betul? Tuhanmu berinkarnasi menjadi manusia. Dengan kata lain, Tuhanmu berinkarnasi menjadi makhluk yang berbiji zakar. Mampus. Masih mau kau datang besok? Mau kau datang besok? Udah, saudara diam. Tolong yang menyesatkan open mic. Apakah di dalam Yesaya 55 nomor 11 ini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku? Yang mana yang Yesus di sini? Mulut Itu firman. atau firman? Udah, jatamu udah. Sudah. Jatamu sudah. Oke, Otakmu. Ya, duduk santai, dengarkan yang menyesatkan ini ngomong. Saya Silakan. Yesaya 55 nomor 11, ya. demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus di sini di mana? Sebetulnya saya masih tertarik tentang bahas firman tadi. Akan Nah, tetapi ini firman, ini masih bahasan firman ini. Kok ya, kamu nggak nyampe-nyampe? konteksnya Yesaya tadi. Akan Yesaya tetapi 55 nomor 11, akan demikianlah tetapi begini. firmanku yang keluar dari mulutku. Saya ingin tahu Yesus di sini yang mana? Yang mulut atau yang firman? Oke, Anda tanya Yesus ya. Yesus dan firman ya. Lah itu kan Tuhanmu kan? Katanya Ya, firman yang itu menjadi dinyatakan. manusia. Nah sekarang saya ngambil Yesaya 55:11. Demikianlah firmanku, dabar, yang keluar dari mulutku, fi atau pi atau p. Nah sekarang yang mana yang Yesus di sini? Firman yang keluar dari mulut Tuhan atau mulut Tuhan? Yang mana yang Yesus? Pertanyaannya kok banyak ngalor ngidulnya ya. Jawabannya ini butuh panjang apa pendek nanti? Lebih panjang Pertanyaan saya, yang mana Oke, yang ya, Yesus? sudah. Firman Pertanyaan yang Ustaz keluar, sudah berkotak. hei, yang mana yang Yesus? Pertanyaannya Firman, sudah 5 menit nih. yang mana yang Ya, Yesus? pertanyaan simpel Firman, saja. yang mana yang Yesus di sini? Ya. Firman yang keluar dari mulut atau mulut sebagai tempat keluarnya firman? Yang mana yang Yesus? Oke ya, Anda mempertanyakan Yesus dan firman yang dinyatakan di dalam Yesaya. Dari mulutku ya kan, di mana ada Yesus? Yesus itu sesungguhnya yang saya jelaskan di awal, itu nama kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi Bahlul. manusia. Aduh, tunggu. Hei. Saya tidak tanya Yesus itu nama kemanusiaan. Yang saya tanya, pada saat Tuhan mengatakan dirinya, firmanku yang keluar dari mulutku. Ini Tuhan pencipta langit dan bumi nih yang berkata. Saya tanya Yesus itu siapa di situ? Firman yang keluar dari mulut Tuhan atau mulut Tuhan? Yang berfirman kepada Musa, yang berfirman kepada Adam, yang menciptakan langit dan bumi, itu hakikat keilahian Yesus itu sedang berbicara melalui apa? Melalui firman-Nya. Makanya saya bertanya. Makanya saya bertanya, kenapa kamu tidak pede ketika saya tanya? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yang saya tanya, Yesus ini yang mana?
Firmankah Yesus itu di atau situ mulut? adanya itu hakikat keilahian Yesus yang berfirman kepada Abraham, kepada Adam, Oke. yang menciptakan langit dan bumi. Oke. Hakikat Nah, keilahian maka Yesus muncul yang berdasarkan pertanyaan. firman Allah. Maka muncul pertanyaan. Kalau begitu, Pertanyaannya setengah jam, yang mana jawabannya yang 5 detik. Yesus? Firman yang keluar dari mulut kah? Atau mulut yang berkata itukah Yesus? Yang mana? Pertanyaannya setengah jam, tapi Karena kamu bahlul. Kamu mengatakan Yesus itu di adalah mana-mana hakikat Anda pencipta. takut berdiskusi dengan saya. Entah Hakikat kenapa begitu. Yesus itu adalah pencipta. Kalau Yesus itu hakikatnya pencipta, saya tanya, Yesaya 55 nomor 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus di sini yang mana? Firman yang keluar dari mulut atau mulut yang mengeluarkan firman? Yang mana yang Yesus di situ? Lul. Hakikat keilahian Yesus sejak kekal sampai kekal. Kemanusiaan sang Nenekmu firman yang kiper, bernama Yesus yang belum saya lahir. tanya, kalau Yesus itu Kemanusiaan punya hakikat Yesus. keilahian, pertanyaan saya lol, ya, demikianlah Kemanusiaan sang firmanku firman itu yang belum lahir, keluar Lol. dari mulutku. Yesus di sini yang mana lol? Firman Yesus yang di keluar situ dari yang mulut hakikat atau keilahian, mulut Lol. yang mengeluarkan firman? Yesus di Mulut, sini yang mau apa, mana? Yesus di situ adalah hakikat keilahiannya yang mengatakan Nenekmu firman tersebut. kiper, yang saya tanya lul, yang berfirmankah atau firman yang keluarkah yang berfirman Yesus? itu, yang berfirman itu Oke, adalah hakikat keilahian Yesus. Oke, Menyampaikan firman-Nya lewat oke, hakikat oke, keilahian Yesus melalui berfirman. oke, lol, dengarkan lol. Anda Berarti dimana-mana kamu kalau diskusi mengatakan dengan lol, saya, selalu lol. Anda kebablasan. Berarti kamu mengatakan kalau yang menjadi manusia itu adalah mulut Diskusi Tuhan. yang rapi, Betul? Diskusi yang rapi ya, jangan celotek kayak anak kecil. Makanya kalau ditanya itu yang masuk akal. Makanya ketika dijawab kamu itu, menjawab di mana demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Saya tanya, yang mana yang Yesus di situ? Kamu mengatakan yang mulut. Berarti yang menjadi Yesus daging itu mulutnya Tuhan. Betul? Lol. Jawab lol. Yang menjadi Yesus ini mulutnya Tuhan. Siapa? Yang menjadi Yesus ini mulutnya Tuhan. Mulut dari kemanusiaan firman Allah yang bernama Yesus, yang turut menjadi manusia yang bernama Yesus. Saya tanya, yang menjadi manusia Yesus yang kamu tuhankan itu, Tuhan itu tetap mulutnya pada esensi Tuhan. sebagai penguasa yang bersifat goib, Dol. Mulutnya Tuhan yang menjadi Yesus atau firman yang keluar dari mulutnya Tuhan yang menjadi Yesus? Tuhan punya mulut? Saya tanya Anda, kapan Tuhan punya mulut? Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah Ya. firmanku yang keluar dari mulutku. Oke. Di situ Anda membayangkan mulut Tuhan itu, mulutnya itu bersifat. Ya terserah. Makanya ketika Anda Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Pertanyaannya, yang mana yang menjadi Yesus? sebelum Anda Mulut bertanya, Tuhan Anda harus atau pahami dulu. firman yang keluar dari mulut Tuhan? Yang mana yang Apakah menjadi yang Yesus? Anda paham di situ itu mulut secara ilahi apa mulut secara fisik? Anda harus tahu dulu quwata itu. illa billah. Jangan-jangan Anda Susahnya membayangkan seperti mulut Anda. pemakan babi ini menyembunyikan kebenaran, padahal dia tahu sebenarnya pertanyaan saya, dia ngerti sebenarnya, tapi dia malu. Kenapa? Karena sejatinya bukan mulut Tuhan yang menjadi Yesus, tapi yang menjadi Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itulah yang menjadi Yesus. Tapi karena dia malu, dia mutar-mutar. Apakah mulut di situ mulut seperti manusia? Bukankah di dalam keyakinanmu manusia itu serupa dengan Tuhan kucluk balau mate? Hah? Kenapa kau lagi bertanya? Disinilah Allah mati. Kenapa kamu bertanya? Apakah mulut yang dimaksud di situ sama seperti
seperti mulut Tuhan. Bukankah dalam konsep paganmu itu mengatakan Tuhan serupa dengan manusia, Kuclu? Pagan diciptakan oleh siapa? Saya tanya kamu. Itu lari-lari kemana? Udah, kau turun. Turun. Hurra, turun. Pergi ke gereja sana. Kau di sana, kau cebok pakai air 1 sendok. Udah, kau turun. Otak dekat dari kepala, dari mulut, tapi nggak paham. Dasar bahlul. Sok tahu. Sebenarnya itu dia tahu pertanyaan. Kalau dia Tahu, ngerti dia. Halo Bang Suma. Entar dulu bro. Kalau dia jawab jujur, artinya apa? Yesus diciptakan dengan Bapak berfirman. Kalau dia jawab jujur loh ya. Nah, untuk menghindari itu ya diputar-putar lah, hakikat lah, apalah gitu loh intinya. Saya bacakan dalil ya. Saya bacakan dalil untuk kalian ya. Mazmur 33 nomor 9. Ya. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Oke? Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Yang menjadi dan yang ada ini adalah ciptaan, yang mana keberadaannya diawali dengan Tuhan berfirman. Tuhan berfirman melalui kehendaknya. Kehendaknya kemudian Yesaya 55 nomor 11 melalui mulut. Mulut di sini tidak serupa dengan mulutmu. Mulut Tuhan tidak serupa dengan mulut manusia. Ini hanya penjelasan Tuhan bahwa sumber firman itu ada pada diri Tuhan, disebut al-kalam, sifat yang melekat pada diri Tuhan. Nah sekarang kebingungan demi kebingungan ya dipanen oleh orang Kristen karena Kristen mengatakan firman menjadi manusia. Ketika diperhadapkan dengan Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, yang mana yang Yesus di sini? Yang memberi perintahkah atau suara yang keluar dari mulut Tuhan? Yang mana yang Yesus? Bingung. Mutar kemana-mana. Ini kitab yang Anda genggam setiap hari, berbicara mengenai konsep ketuhanan. Kok malah nggak nyampe otaknya? Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebelum yang aku perintahkan itu tercipta, ada, sesuai dengan instruksi. Misalnya, dalam aspek kecil, skala manusia. Bang Handi berkata, aku ingin pasar Senen beli ikan. Dinarasikan kemudian, pada mulanya adalah perkataan itu bersama-sama dengan Bang Handi, dan perkataan itu adalah Bang Handi. Tak ada masalah kan? Perkataan keluar dari mulut Bang Handi, aku ingin ke pasar Senen beli sepatu atau beli ikan. Ikan pada mulanya adalah perkataan. Perkataan yang tadinya bersama dengan Bang Handi. Terlontar keluar perkataan itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi ikan ini pada mulanya adalah Bang Handi. Bukan ikan ini adalah Bang Handi. Sampai di sana sampai otaknya. Nalarnya kena. Masakan Tuhan menjadi manusia? Masakan mulut Tuhan menjadi manusia? Kalau mulut Tuhan menjadi manusia, berarti sifat berkata-kata Tuhan sudah terbatas, karena sifat kemahaberkataan Tuhan ini menjadi makhluk yang tidak mampu berkata-kata. Yesus mengatakan, Yohanes 12:49, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu, mana sifat mulut tadi? Mana sifat berkehendak tadi? Mana sifat berkata-kata tadi? Yang tadinya gagah berani. Dia memberi perintah maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Mana perintah itu? Mana kejagoannya tadi? Hilang. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Katanya Anda adalah sang firman. Katanya Anda ini adalah mulut Tuhan yang menjadi manusia. Sifat keberkataan Tuhan itu yang menjadi manusia katanya. Harusnya Anda bebas. Tralalalala, tralalalala, trilalalalala. Aku berkata apa saja, pasti semua terjadi. Mana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan.
Berarti Yesus ini bukan mulut Tuhan, Yesus ini bukan firman Tuhan. Yesus ini manusia yang pada mulanya adalah firman. Itu baru cocok. Susah kali teman-teman, ya. Jadi jangan lagi ada murtad, ya. Jangan ada lagi murtad karena Yesus itu bukan firman. Yesus itu makhluk 100%, manusia 100%, anak manusia 100%, cucu manusia 100%, sepupu manusia 100%, paman manusia 100%. Jangan Anda sembah, jangan Anda berpaling dari Islam, jangan Anda murtad hanya gara-gara Indomie. Paham? Karena Yesus itu bukan firman, Yesus itu makhluk ciptaan Tuhan yang berasal dari perkataan Tuhan. Camkan itu. Ya, silakan Gilbert Boy. Ada yang mau disampaikan? Gilbert Boy? Iya, halo. Ya, silakan. Ya, lanjut. Anda dari kekristenan atau Islam, Pak Gilbert? Saya Islam. Oh, subhanallah. Fans berat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. fans berat Bang Suma. Oh, fans Sehat berat ya? selalu, Bang. Iya, Sehat iya. selalu, Bang. Alhamdulillah, makasih abangku. Sehat selalu, Bang. Kami Baik. di belakang Abang. Baik, saya di depan, Bang. Saya di depan. Abang di belakang, saya di depan, Bang ya. Oke. Nggak usah takut, Bang. Siap. Baik. Silakan Mr. HT. Apa yang mau disampaikan tadi Mr. HT? Mau diteruskan lagi atau gimana? Oke, yang disampaikan itu merupakan bentuk takia yang berusaha membuat Ini orang. ya. Iya Bang Suma. Jelas Alhamdulillah. Mulanya adalah firman, sang firman, dan firman sang firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Oke. Siapa yang menciptakan tubuhnya Yesus? Yang menciptakan tubuhnya Yesus, dia lahir dari perawan Maria. Mulai tumit yang dipakai bicara. Mulut Anda dengan otak itu kan jaraknya cuma berapa senti. Kenapa sih nggak mau connect kerjasama dulu gitu baru bersuara? Kenapa? Yang menciptakan jasadnya Yesus itu siapa? Yesus. Yesus yang menciptakan jasadnya. Bang Suma, dia itu dalam rangka penyelamatan Bang Suma. Saya tidak tanya doktrin, yang saya tanya logika sehat Anda. Yang menciptakan embrio di dalam tubuh Yesus Maria itu dalam rahimnya itu siapa yang ciptakan? Yesus. Ini Bang Suma, sang firman itu adalah sang pencipta dan dia telah datang Betul, menjadi saya manusia. tidak sedang tanya sang firmannya. Yang saya tanya ini ciptaannya berupa daging. Yang ciptaannya itu adalah Bang Suma yang fana. Siapa yang menciptakan dagingnya Yesus? Jawab. Dia lahir dari perawan Maria, Bang. Saya tidak tanya lahir di mana. Mau dia lahir di kandang sapi, kandang ayam, kandang tikus, saya nggak tanya. Yang saya tanya, siapa yang menciptakan dagingnya Yesus? Dia lahir dari anak perawan Maria. Saya tidak tanya dia lahir di mana, lahir dari apa. Yang saya tanya, siapa yang menciptakan dagingnya Yesus? Yang Bible katakan itu dia dikandung dari seorang perawan. Nah. Ya Allah, ya Robi. Susahnya. Gila, Kuping, bener-bener. kenapa kuping itu disimpan di kepala bukan dekat anus? Karena kuping dipersiapkan untuk mendengarkan agar semua materi yang masuk di kuping segera dicerna oleh pabrik yang bernama otak. Setelah dicerna oleh otak untuk membedakan ini otak manusia atau otak ayam, maka nanti kita lihat hasilnya yang keluar dari mulutnya tuh. Kalau yang keluar dari mulutnya itu adalah ilmu, maka itu otak yang hasil yang diproduksi otak manusia. Tapi kalau yang keluar dari mulutnya itu hanya bunyi suara tanpa makna, berarti otaknya itu ada rusak. Kalau jasadnya manusia tapi tidak mencerminkan manusia dalam penaparannya, maka rusak otaknya. Ini makanya kuping dipasang, itu hikmahnya. Kuping dua kiri kanan supaya insting kita ketika mendengarkan materi masuk ke otak, dicerna, dikelola oleh pabrik otak, keluar, disebutlah akal manusia yang berbicara. Ini yang saya tanya, yang menciptakan embrio
Yesus itu Embrionya sopo? berasal dari perawan Maria, tapi dia bukan lahir karena keinginan seorang laki-laki. Bukan seperti yang Bang Suma lahir dari keinginan laki-laki. Kamu kalau dekat di sini, mulutmu itu kusikat pakai rinso dengan sapu hijau. Begitu. Aduh, saudaraku ini. Bang Suma. Sebentar dulu, bro, Mister Ate. Itu Yesus di dalam kandungan itu diciptakan atau tidak diciptakan? Dia mengandung daripada Ruh Allah. Bukan Mister HT, nanti besok ada acara ini, ada acara pembagian otak. Ente datang ya nanti ya. ya, Ada Bang. acara pembagian otak. Ya datang. Oh, ya. Jangan sampai nggak datang. Atau gini ya. deh, coba ganti pertanyaan. Itu di Nih, dalam izin- kandungan izin- Maria itu, bro, itu izin Tuhan balik- atau balik. manusia? Izin balik saya bertanya nih, Bang. Ntar dulu, terakhir. yang Itu adil dong, isi fair. kandungan Maria itu. Fair dong, yang fair, yang fair. Hei. Itu isi kandungan Maria itu manusia atau Tuhan? Isi kandungannya Maria itu loh, manusia atau Tuhan? Keterlaluan kalau nggak bisa jawab nih. Ayo buka mulutnya. Firman itu telah menjadi daging, Bang. Sudah. Ya, bom ini aja. Bom. Kamu kalau ditanya kayak begini, saudaraku, itu Di-mute. Anda Halo. bukan Silakan dihujat, ujung-ujungnya di-kick Anda bukan ini. dinistakan, Anda bukan direndahkan. Anda Bukan kami menistakan coba kami. keluarkan dari doktrin dan dogma dengan metode ini. Bukan Iya, Bang kami Suma. menghujat, bukan kami Dan menista, keluar bukan dari menertawakan Anda. Sifat Anda yang suka takia itu, Bang Suma. Oke, Stakia itu berdusta. Iya, Anda berdusta. Yang mana dusta saya? Coba tunjukkan dusta saya itu yang mana? Dustanya itu adalah bahwa keselamatan itu ya, bahwa agama-agama kemudian itu menyempurnakan agama sebelumnya yang dibawa Padahal oleh, saya tidak ada bahas ini tadi loh. yang dibawa oleh Berarti Anda yang berdusta. Anda yang berdusta. Saya tidak pernah membahas tentang agama-agama dari tadi. Kita sedang membahas firman dan Yesus dan mulut Tuhan. Anda lari ke Iya, agama. baik. Berarti Anda lah yang takiyah. Anda yang takia, Ada Bang. nggak saya membahas tentang agama-agama tadi, Makanya Anda sahabat-sahabat dapat semua? Ada nggak? sertifikat sebagai seorang takia. Ada nggak kita bahas tadi agama-agama? Kristologi. Nggak ada. Nggak ada. Anda yang bertakiyah kok saya yang dituduh? Begini, Bang. Kita sedang membahas Yesus, sedang membahas mulut Tuhan, sedang membahas dabar, firman Tuhan. Tidak ada bahas agama. Iya. Nah, terus kenapa Anda bertakiyah? Abang yang suka bertakia, suka mempelintir ayat-ayat Alkitab Bible. Mana yang saya pelintiri itu yang mana coba? Oke, firman itu siapa? Firman itu perkataan Tuhan. Oke, kalau di dalam Yohanes, firman itu apa? Dalam Yohanes sih firman itu perkataan Tuhan, sifat yang melekat di pada diri situ Tuhan. bedanya. Bagi Bang Terus? Sumi itu sebatas perkataan, tapi Oke. Yohanes itu berbicara tentang sang firman, hologos, pribadi. Iya. Oke, baik. Kemudian pribadi itu, Oke. sang firman itu telah menciptakan segala sesuatunya dan tidak ada pun yang terjadi, termasuk Bang Oke. Suma tidak ada. Kalau Oke. sang firman itu tidak Baik. cipta, sang firman itu telah menjadi manusia, Bang Suma. Baik. Oke. Dan dia rela mati Pencipta bagi itu ada berapa pencipta? satu, Bang Suma. Satu. Yang menjadi daging ini pencipta atau bukan? Pencipta, Bang Suma. Berarti sudah tak ada pencipta lagi kan karena sudah jadi manusia. Ada, Bang Suma. Jangan batasilah sang Berarti pencipta ini 1 atau 5? satu, Bang Suma. Pencipta menjadi manusia. Iya, Bang Suma. Nah, ketika pencipta yang satu-satunya ini menjadi manusia, masih ada pencipta lain. Dia itu maha kuasa, maha hadir dan bisa apa saja. Bagi La Bang Suma. haula wala quwata illa billah. Bung. Sedikit Bung. dewa bang, Ya, sedikit siap, dewa siap, bang. Tadi Mr. HT mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, betul tidak?
Betul ya, Mr. HT? Iya bang. Ya, tidak ada yang mustahil jadi Tuhan. Tuhan bisa menjadi manusia. Kira-kira menurut Mr. HT, Tuhan bisa nggak jadi iblis? Ya, Tuhan itu tidak bisa memungkiri hakikatnya sendiri bang. Saya tanya, bisa nggak Tuhan itu jadi iblis? Nah bagi abang gimana? Kok? Kan tadi pernyataan ente mengatakan kepada kami kalau Tuhan itu bisa melakukan apa saja. Di dalam Lukas 1 nomor 37 tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pertanyaannya, ketika Tuhan bisa menjadi manusia, apakah Tuhan bisa berubah menjadi iblis? Ya janganlah, di agama situlah yang Saya tanya, ini saya nanya. Di Bisa situlah atau yang- tidak? Yang Tuhannya ada di gua itu. Tuhan ente keluar dari gua sempit. Tuhan ente keluar dari gua sempit, selangkangan. Jadi nggak usah bahas itu. Yang kita tanya di sini, Tuhan bisa nggak berubah menjadi iblis? Itu nabi siapa yang pergi ke gua itu cari ilham itu? Kita di sini bertanya kepada Bapak, ketika Bapak mengatakan sesuai di dalam Lukas 1 nomor 37, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa menjadi manusia. Apakah Tuhan bisa berubah menjadi iblis? Iya, nabi siapa yang pergi ke gua cari Tuhan yang adalah iblis? Orang sakit juga bang ini bang. Orang sakit. Ayo bang Suma, ayo. Orang sakit bang. Bang Suma. Ya, kalau Yesus keluar dari gua mana? Gua sempit ya, betul ya? Ya terserah lah abang, dibully kayak mana pun terserah. Lah lah. gimana ente, bukan terserah, jawab aja, jawab. Ya jelas dia lahir dari Maria. Ya, berarti dari gua sempit ya, betul ya? Ya terserah lah, gua sempit atau lebar gitu. Ya, gua sempit itu, soalnya kan perawan, masih sempit. Betul ya? Oke. Nah, terus pertanyaan yang kedua, ketika ente mengatakan Tuhan itu maha hadir, betul tidak? Tuhan itu maha hadir, Tuhan ada di mana-mana, betul? Iya. Baik, Tuhan ada di neraka nggak? Dan neraka dia yang ciptakan kok. Saya tanya, Tuhan ada di neraka atau tidak? Dia yang ciptakan Bang Suma. Saya tanya, ini bukan Bang Juma, ini Dewa. Oke. Iya Dewa. Silakan Dewa. Ya. Ketika ente mengatakan Tuhan maha hadir, Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada di neraka atau tidak? Dia itu maha hadir Bang. Iya, saya tanya, ada tidak di neraka? Nah logikanya apa gimana kalau maha Iya, hadir? bukan. Bener Bang Juma sakit ini orang bener. Sakit. Ini yang Silakan 70 kali 7. 70 kali 7. Ya, silakan. Kemarin Dewa sempat mau diskusi sama Abang ya malam, tapi Abangnya tidak ada. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan. Nggak usah Bang. Nggak usah Bang, nggak usah. Ya. Ini namanya suka menutup-nutupi nih. Ini namanya. Ya nggak apa-apa. Kami nutupi ya. Kami tutupi Bang. Terus Silakan 70 kali 7 sama dengan 490. Ya silakan. Oke, nanggapin pernyataan yang gua tadi ya tentang omnipresent dengan apa tadi ya, bisa segalanya itu. Betul. Menanggapi itu dulu lah. Ya silakan. Nah, oke, pertama itu ada Tuhan bisa segalanya, ya benar bisa. Tetapi kan ada kata baginya di situ, artinya sesuai kehendaknya, bukan sesuai kehendak kita. Jadi ketika Betul. kita meminta, nah kira-kira udah dapat kan? Iya. Nah oke, berikutnya omnipresent ya, Tuhan Maha Hadir. Nah Tuhan Maha Hadir di dalam konteks Alkitab itu sama seperti di Perjanjian Lama ya. Artinya bukan Tuhannya sendiri yang hadir gitu di samping kita, bukan, tetapi Mantap. kuasanya. Jadi melalui kuasa itu dia hadir. Siap. Terima kasih. Baik, itu pernyataan yang betul kalau menyatakan seperti itu. Justru kalau misalkan ada pernyataan Tuhan itu ada di mana-mana, Tuhan bisa melakukan apa saja, ini sangat berbahaya. Pernyataan seperti itu. Tentu ada hal yang mustahil Tuhan lakukan. Sebagai contoh bahan analogi, kita tahu Presiden Pak Jokowi. Presiden Pak Jokowi itu apakah punya kuasa? Punya kuasa. Punya kuasa, berkuasa, tetapi dia tidak maha kuasa. Tapi ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi. Contohnya apa? Pada saat melakukan sidang paripurna, apakah Presiden Jokowi ketika menghadiri rapat boleh tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana? Boleh tidak? Bisa tidak? Ketika Joko Widodo, Presiden Joko Widodo menghadiri yang namanya satu rapat, Presiden Jokowi tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, bisa atau tidak? Tidak boleh.
Bisa bang, bisa. Kenapa tidak bisa? Cuma pertanyaannya pantas atau tidak. Pertanyaannya seperti itu. Sama halnya seperti Tuhan. Masa Tuhan bisa berubah menjadi iblis? Itu hal yang tidak mungkin. Karena kita tahu di dalam Maliaki 3 ayat 6 bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Jadi Tuhan itu tetap. Begitu ya. Silakan Bang Jum. Dewa izin ini dulu ya, izin zuhur dulu. 10 menit aja, 15 menit. Atau nggak Bang Andi, silakan. Izin turun abang-abang. Ya silakan Pak, pakai sendalnya Pak. Sehat semua ya, sehat semua. Ini izin bertanya malah tidak dikasih izin ya, tidak saya ada fairin. Ya, silakan Pak, turun aja Pak. Bang Juma, monitor, Bang Andi, 7x7, izin 15 menit Dewa ya. Nanti diskusi sama Dewa boleh ya. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan. 70x7. Abang dak. Monitor. Bang Juma. Ayo dak. Petra, apa yang mau ditanyakan Petra? Mungkin Jumanya lagi nyembah batu dia itu. Kenapa? Mungkin Jumanya lagi nyembah batu. Lako nyembah batu. Dia nyembah batu dia, lagi nyembah batu. Maksud lu apa Petra? Nyembah batu? Jumanya lagi menyembah batu mungkin kan? Makanya belum menjawab. Kamu udah menyembah batu belum hari ini? Menyembah Allah kok, yang batu itu, yang menjelma jadi batu. Masa Oke, tidak Tuhan. paham? Iya, Tuhan lu kan jadi Iya. patung. Masa lu nyembah patung? Kan batumu kan itu menghapus dosa, kamu bilang kan? Iya, lu patung juga kan ngapus dosa patung. Tapi ternyata. Makanya tuh Punya biji pelernya Yesus itu tuh, tanya langsung gitu. Sabar. Gue lagi makan juga. Slow. jangan dikit dulu sebelum dari apa di 70x7 silakan. Ada yang mau ditanyakan atau gimana? Atau saya mau bertanya? Boleh saya bertanya? 70? Ya. Apakah saya boleh bertanya atau Anda yang mau bertanya? Iya, silakan aja, silakan. Oh, silakan, Bang. Ini Bang ya. Dari sisi mananya Yesus itu dianggap Tuhan, Bang? Silakan, Bang. Dari segi mana Yesus ini- itu dianggap Tuhan? Menurut paham doktrin nggak apa-apa ya? Ya, nanti kita saling berbantah aja, Bang, ya kan. Ya, begini, Oke, kebanyakan silakan, orang silakan. Kristen menganggap Yesus adalah sang Tuhan itu sendiri. Sebenarnya ini kurang tepat ya. Yesus itu sang firman atau logos ya. Nah, sang firman kata keterangannya adalah Tuhan itu sendiri. Contohnya ya, perkataanku ya keterangannya aku sendiri. Nah, kebanyakan orang Kristen berpikir seperti itu. Itu makanya disebut Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Udah, Bang. Berarti perkataan dari logos itu adalah Tuhan itu sendiri ya, menurut Abang ya. Sedangkan Iya, di secara 17, keterangan. di 17 nomor 8 Bang, di situ juga kata logos Bang. Firman yang disampaikan sama Tuhan dan diterima sama Yesus disampaikan kepada para murid lagi, itu disebut logos. Apakah logos itu banyak Bang? Kan logos itu telah menjadi manusia. Ini logos mana lagi yang diterima sama Yesus? Ya, artinya memang ya logos dan Tuhan itu berbeda memang secara baik secara subjek atau objek ya. Logos itu nggak bisa kita buat sebagai subjek atau logos karena memang logos itu verbal ya sifatnya. Sementara Tuhan itu lebih ke objektif atau subjektif. Objeknya. Tadi kan Abang mengatakan bahwa logos itu adalah Tuhan itu sendiri kan. Nah, sedangkan di dalam 17 Yohanes 17 nomor 8 itu logos firman yang disampaikan kepada disampaikan kepada Yesus
ya kepada muridnya. Itu firman mana lagi bang? Misalkan firman itu Tuhan bang, dan firman itu telah menjadi daging. Ini firman mana lagi yang diterima Yesus bang? Silakan bang. Ya itulah itu gaya bahasa Yesus ya terkait apa sebenarnya pemahamannya ini agak aku juga sukar ya memahaminya ya. Yang kupahami ya, mengapa Yesus berkata seperti itu ya justru karena dia udah menjadi manusia, jadi kemanusiaannya itu menerima firman, terus melalui kemanusiaannya firman itu juga disampaikan. Oke, kapan Yesusnya menjadi Tuhan bang? Kalau pada saat menerima firman itu masih menjadi manusia, kapan Yesusnya menjadi Tuhan? Sebentar ya, dalam pahamku Yesus itu bukan Tuhan nih, Yesus itu Logos. Oh, adalah penyambung firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang umat muslim, Saudaraku, ini Bang 70 selamat ini siang. Kristen yang jujur. Luar biasa ini Bang 70 ini. Makanya kan saya pertanyakan, dia yang tidak menganggap Yesus itu Tuhan, tapi dia adalah sang penyampai firman gitu. Ya benar juga sih kalau sang penyampai firman itu benar. Putusan itu bukan dari pengutus bang, beda bang. Makanya saya setuju lah, tapi saya agak bingung gitu ya kan statementnya abang gitu. Ya mau di mana lagi ya, susah sih kalau abang Wanes. Enggak, saya Tritunggal. Tritunggal kok tidak ngakui Ya. Oten mau silakan. Bentar. Oke, saya jelaskan Tritunggal menurut apa aja ya. Noise. Ya, noise kau bising kali. Ya, abuya lanjut bang abuya. Gimana? Sekarang gimana? Noise. Dia tapingan. Gimana Bang 70 sudah lama ya kita tidak jumpa ya. Iya. Pertama sehat itu tapi Anda sehat. Sehat. Iya. Sudah merenung hari ini Bang 70? Merenung apa, mikir ya, nggak jadi kerja. Iyalah. Iya soalnya begini Bang 70, hidup ini hanya satu kali Bang 70. Jangan sampai Anda salah menuhankan gitu kan. Sesuatu yang bukan Tuhan Anda tuhankan, dan ya itulah kunci keselamatan sebenarnya ada di dalam Tuhan itu sendiri. Ketika kita salah menuhankan, maka apapun yang ditawarkan oleh Tuhan itu atau oleh agama itu ya semua itu bohong gitu. Jadi ya kita pandai-pandai berpikir mana sih agama yang benar-benar menjamin konsep keselamatan, dan siapa sih, yang mana sih yang benar-benar yang harus kita tuhankan begitu. Mungkin seperti itu Bang 70, silahkan ditanggapi, silahkan. Tes masih noise kah? Nah sekarang noise dikit. Kenapa ini Kang Opisia kok noise? Tidak biasanya. Pakai head. Gimana sekarang? Noise gak? Masih. Agak mening. Lanjut. Sambil nunggu Bang Dewa ini, katanya tadi ada yang mau didiskusikan sama Bang 70. Lanjut. Makanya Pak 70 nggak enak banget manggil ya. 49 apa lagi? Manggil apa nih Bang? Gak enak nih manggil 70 juga nih. Ini ada nama apa ini? Lukman ini. Aduh, putus-putus. Tapi ngomong-ngomong ini Bang Zuma ngaji udah monitor, udah ada tuh Gurunda. Ya Gurunda. Alhamdulillah. Ada. Assalamualaikum Abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Bang Zuma, insyaallah. Lanjut Gurunda. Ini ada Bang 70. Panggil Gurunda jangan kepala saya jadi merica ini. Tapi panggil Bang Zuma aja, enggak layak antum orang berilmu kok manggil Bang. Jangan. Nanti durhaka saya. Jangan lanjut Bang Zuma, lanjut. Panggil abang aja. Ya. Yang mana pasiennya di sini? Iya, saudaraku, Masya Allah. Ini Bang 70, dia tinggal beberapa langkah lagi, tinggal diolah pikirannya supaya benar-benar sadar ini Bang 70. Lanjut, Bang Zuma. Iya, silakan Bung. Mana tahu ada yang mau dipertanyakan. Tapi tolonglah diskusi sama kita itu pakai akal ya. Jangan kayak teman-teman kita yang tadi itu. Ngaurnya terlalu banyak. Karena kita nggak akan pernah sampai kepada hakikat kebenaran kalau bukan akal yang menjadi filter. Coba Anda masuk ke sebuah toko ya kan.
untuk menentukan sesuatu yang baik di situ kan akal. Ketika kita masuk ke dalam lokasi apapun itu, yang kita pakai untuk insting penyelamatan diri kita kan akal. Ketika kita di tengah lautan, ya supaya kita itu bisa selamat dari bencana kan yang kita pakai akal. Begitu juga ketika kita berbicara mengenai keyakinan, maka aspek utama pembeda antara makhluk lain dengan manusia inilah yang kita pakai. Apa itu akal? Nah, untuk itulah kemudian yuk mari kita bahas apa yang menurut kita ini yang bisa dicerna oleh akal berdasarkan dengan pewahyuan. Tuhan menjadi manusia, tidak masuk akal, itu di blacklist. Apalagi Tuhan tertidur, itu tidak masuk akal. Pokoknya kayak gitu-gitu tidak rasional. Carilah sesuatu yang bermanfaat dalam hidup ini, di mana akal menjadi filter penentu. Jangan yang lain. Iman itu mah gampang. Iman itu siapapun bisa kita percayai, siapapun bisa kita yakini. Yang penting asal yakin, asal percaya, semua bisa jadi. Tapi masalahnya iman dan kepercayaan kita ini apakah sudah selaras dengan akal? Seperti itu adanya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kebenaran dan kita ingin sampai kepada kebenaran absolut, hakikat kebenaran itu sendiri harus bertitik tumpu kepada akal. Silakan Bang. Ya, silakan gimana ya. Ini kan saya Kristen. Artinya kan saya pengikut Yesus. Bukan Kristen itu bukan agama. Jadi aku pengikut Yesus, ya Yesus yang diceritakan di keempat Injil ya, bukan yang lain-lain. Ya. Jadi kalau Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Ketika ada oknum yang di luar Yahudi mengaku pengikut Yesus, apakah Yesus mengenalnya? Itu aja Pada dulu. dasarnya setiap orangnya oke ya. Ini mengutip mengutip perkataan Yesus ya. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan mendengar dan melakukan kehendak Yesus, Yesus kenal. Memang ini nggak masuk akal ya. Bagaimana mungkin manusia? Tapi memang seperti itu perkataannya. Artinya memang pengakuan kebukti. Untuk kebenarannya itu saya nggak tahu. Artinya memang ada sesuatu yang lain di dalam Yesus ini. Mengapa dia bisa tahu, bisa kenal? Bahkan Yesus juga mengatakan kalau dia sebagai pendakwa kelak di hari penghakiman. Oke, baik. Jadi gini Bung, ada pengakuan Yesus. Anda kan sebagai pengikut nih, percaya kepada Yesus. Percayanya di sini bukan jasadnya kan, bahwa percaya jasadnya Yesus Tuhan. Tapi yang kita percayai di sini adalah ucapan-ucapannya kan. Apa yang Yesus ucapkan, ya itulah yang harus kita percaya. Barang siapa yang percaya kepada ucapan Yesus, maka orang itu berarti percayanya kepada Yesus. Tapi kalau percaya kepada ucapan oknum lain, lalu kepercayaannya kepada oknum lain itu dinisbahkan kepada Yesus, itu nggak nyambung, kecuali sanadnya nyambung. Kan gitu. Nah sekarang, Yesus dengan mulutnya sendiri di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kalangan umat Israel. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya kepada perkataan Yesus tersebut? Sebentar ya. Ini motor di luar. Sebentar saya masukkan dulu motornya. Iya, masukkan motornya Bung, jangan sampai dimakan kambing nanti. Selamat siang para apa nih? Parsidik. Selamat siang Parsidik, agamanya Kristen, Muslim. Parsidik. Silakan. Parsidik. Ini Oji. Iya, siap abangku. Suaranya kok beda ya? Hai, ganteng kan sekarang ya suaranya ya. Bener. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Siap abang, sebagai moderator abang. Pak Sidik, selamat siang. Pak Sidik, oh silakan. Tadi Bang Suma mengatakan Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang, yakni umat Israel. Ya benar-benar, Yesus itu diutus untuk umat Israel. Ya, itu makanya Yesus nggak pernah kemana-mana ya, tetap di Israel itu. Nah, terus mengapa saya sebagai pertanyaannya Tunggu, mengapa Bang. Nanti ke sana. Bukan. Kita harus menarasikan dulu nih. Ketika Yesus, kita akui bahwa ketika Yesus mengaku dirinya diutus hanya dari umat Israel, maka kita harus mengakui dengan sadar sesadar-sadarnya. Apa itu? Semua kurikulum, kisi-kisi pengajaran Yesus dari A sampai Z, cakupannya semuanya diperuntukkan untuk Bani Israel. Sampai di sini paham enggak maksud saya, Bang? kalau Yesus itu dikhususkan untuk Israel? Iya, berarti semua ajarannya ketika dia sampai kepada Bani Israel, ketika ada dia di atas bumi ini, semua ajarannya itu hanya dikhususkan spesial untuk Bani Israel. Setuju nggak? Gimana sih? Setuju nggak, Bang? Gimana, Bang? Aku diutus hanya kepada orang Makassar. Saya diutus hanya untuk orang Makassar. Berarti semua pengajaran, perkataan, bukti-bukti, mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang saya lakukan semata-mata untuk orang Makassar. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, berarti segala upaya yang Yesus lakukan melalui metode dakwah dan khotbahnya, penginjilannya, hanya bertumpu kepada orang Israel. Sampai sini Anda paham tidak? Iya, paham sekali. Oke. Lalu siapa yang menggaknya untuk hanya berangkat lain? Nggak bisa diulang, Bang. Nggak jelas dia. Macamnya putus-putus atau kurang. Abang Juma putus-putus, kirain sinyal saya yang jelek. Oke. Yesus mengaku dengan mulutnya diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Cakupan pengajarannya pasti hanya untuk Bani Israel saja. Apapun itu, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, perkataan, teori, praktek, penjelasan, tafsiran, ajaran, semuanya hanya khususkan Bani Israel. Dia mengaku hanya untuk Bani Israel. Makin parah putus-putus ya. Mereka Bani Israel. Cakupan segala firman sebagai konsep, sebagai aturan yang diterima Yesus dari Tuhan, itu semuanya hanya untuk Bani Israel saja. Pertanyaannya, siapakah yang membocorkan ajaran Yesus yang hanya untuk Bani Israel ini, lalu dia bagi-bagikan kepada non-Israel? Sampai di sini saudara saya paham? Paham. Ya, jawabannya dia di Matius 28. Nah, pertanyaannya, ya inilah yang sekarang menjadi permasalahan. Ketika di awal kita mengakui Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari yang sesat dari Bani Israel.
Lalu kemudian saudara mengambil Matius 28 nomor 19. Apakah ini tidak kontradiksi antara pengakuan Yesus yang tadinya mengaku hanya untuk Bani Israel, lalu kemudian ada pemahaman Matius 28 nomor 19 untuk diberitakan kepada semua bangsa? Atau bangsa yang dimaksud di sini hanya terkhusus kepada bangsa Israel yang sudah menyebar ke seluruh penjuru bumi? Silakan. Ya, oke. Pertama, apakah ada kontra? Ya, menurut saya enggak ya. Karena memang Yesus itu diutus untuk Israel. Nah, tapi Yesus juga mengutus muridnya kepada Nah, terus terkait apakah bangsa yang dimaksud, kata bangsa di sini bangsa Israel itu yang ke-12 suku atau bangsa lain? Kalau melihat dari bahasanya itu secara umumnya artinya memang menggunakan bangsa yang di luar Israel itu, artinya bangsa di luar Israel. Aku lupa apa naskahnya itu, tapi pernah kulihat ya. Artinya bangsa di luar Israel, bangsa asing gitu. Ya, kita lihat Bung, di dalam Mazmur 147, Mazmur 174, ya kalau nggak salah di situ dikatakan Tuhan berfirman, perintah-perintahku yang datang kepada Bani Yakub itu tidak untuk bangsa lain. Sementara tadi kita di awal mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka adalah domba yang sesat dari Bani Israel. Nah, sekarang kalau dikatakan bahwa Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel, pada saat Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah seluruh Bani Israel itu berkumpul di Yerusalem? Menurut saudara, apakah ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, semua keturunan Nabi Yakub itu berkumpul di Yerusalem, di Galilea? Ambil datanya dari keempat Injil aja ya. Kalau dikatakan apakah seluruh ke-12 suku Israel itu berkumpul di Yerusalem, sepertinya enggak ya. Sepertinya enggak. Enggak. Makanya ada peristiwa terus ke-12 rasul itu. Nah, untuk memberitakan hari Tuhan terdekat, bla bla bla, entah apa itu. Berarti Yohanes 10 nomor 5 nomor 6 dan Matius 28 nomor 18, 19, 20 itu disebarkan ke seluruh bangsa, maksudnya bangsa Bani Israel yang berada di seluruh penjuru bumi. Betul? Kalau kita lihat secara naskahnya Bang, kata bangsa itu bangsa non Israel Bang, atau bangsa asing. Berarti kontradiksi. Enggak kontradiksi Bang. Begini cara memahaminya Bang. Yesus diutus untuk bangsa Israel, ya benar. Artinya Yesus itu semua ajarannya itu untuk Israel pada umumnya, pada keutamaannya, pada utamanya. Nah, terus yang untuk seluruh umat manusia itu muridnya. Jadi Yesus yang untuk Israel, muridnya untuk manusia lain. Yesus untuk Israel. Murid-murid Yesus diperintahkan jangan ke bangsa lain. Tetapi datanglah bangsa muridku. Kan begitu poinnya. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Gimana Bang? Kalau Yesus mengaku diutus gimana? Bisa diulang. Matius 10 Bang, Matius 10. Matius 10 Iya, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa Yesus ini
berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya benar. Artinya murid-murid ini disuruh kemudian berpencar mencari umat Israel. Ya benar. Setuju nggak? Iya ya. Nah, lalu siapa yang kemudian berkhianat mengajarkan tentang Yesus keluar Israel? Ya, oke, terima kasih Bang. Pertama Bang Zuma harus paham ya, Matius 10 dengan Matius 28 itu beda ya apanya konteksnya. Jadi memang Matius 10 itu muridnya itu diutus untuk ke 12 suku Israel. Sementara di Matius 28 atau setelah kebangkitan Yesus itu untuk bangsa lain. Nggak bisa kita analisis sebenarnya kata bangsa di situ. Nah, sekarang permasalahannya adalah ada ajaran yang kemudian nyeleneh setelah Yesus terangkat ke langit. Mengambil ajarannya Yesus lalu menjualnya ke Yahudi. Ini yang saya tanya tadi, siapa yang mengambil ajaran Yesus lalu menjual keluar? Bukankah di dalam Matius 23 nomor 15 dikatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, engkau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Bukankah ini tergenapin dengan adanya orang dari tengah-tengah Bani Israel yang kemudian keluar mengajarkan ajaran yang khusus untuk Bani Israel kepada non-Israel? Tidak pantas roti yang disiapkan untuk anak-anak Israel diberikan kepada guguk. Itu kata Yesus. Artinya tidak pantas Yesus yang hanya untuk Bani Israel ini dijual kepada penganut agama Kristen. Sampai di sini saudara saya paham? Paham sekali. Oke. Siapa yang telah berkhianat mengajarkan dan menjual ajaran Yesus kepada non-Yahudi? Ya, ini benar ya, terkait perkataan Yesus tidak pantas memberikan roti kepada anjing. Ya, itu benar. Tetapi Bang Zuma nggak membaca ayat selanjutnya ya. Tetapi kata perempuan itu, guguk itu memakan remah-remah. Itu sama seperti kami. Artinya memang Yesus itu bukan untuk kami memang pada dasarnya. Bagus. Jadi kami hanya mendapat bagian dari murid-muridnya. Oke, coba dicermati kalimat itu. Memang betul wahai Yesus. Tapi bukankah guguk anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Kata Yesus, imanmu benar. Apa maksudnya? Yesus mengaminkan orang yang percaya kepadanya di luar Yahudi itu disebut guguk, dan dia hanya pantas makan sampah yang jatuh dari meja Tuhan. Apa akibat dari kepercayaan ini? Mereka tidak kemudian berubah menjadi pengikut, tetapi wanita tersebut dengan kepercayaannya terjadi sesuai apa yang diinginkan. Apa itu? Anaknya sembuh. Itu aja. Imanmu benar wahai ibu, kata Yesus. Jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Ya, apa kehendak ibu tadi? Dia hendak agar anaknya sembuh. Jadi anaknya sembuh. Berarti semua saling mengiyakan satu sama lain. Yesus mengatakan ente guguk. Ente mengakui betul, aku guguk. Anaknya sembuh. Pernah tidak berubah guguk ini menjadi domba? Tidak. Karena tidak pantas ajaran yang diperuntukkan untuk Bani Israel diberikan kepada bangsa lain. Bangsa guguk nggak pantas. Kata Yesus. Dan wanita itu mengaminkan. Betul guru. Yesus juga mengatakan betul ibu. Jadi kan kompak kan di sini. Artinya kita kembali kepada pembahasan ketika Yesus mengatakan aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Siapalah dia penyesat ini yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, yang menjual ajaran Yesus kepada non-Yahudi. Sedangkan Yesus, bagi Yesus non-Yahudi yang ada sesamanya diberi label sebagai guguk.
anjuing. Siapa oknum yang dengan teganya memberikan roti yang hanya untuk Bani Israel ini kepada bangsa lain? Siapa oknum ini? Ya, oke Bang, saya paham Bang. Apa maksud Abang ya? Alhamdulillah. Dan agama kepercayaan yang sampai di lubuk hati saudara saya ini, agama keyakinan, kalau Anda mengatakan Kristen bukan agama, oke. Keyakinan, kepercayaan, aliran keyakinan yang Anda anut, yang sampai ke kepala Anda, hati Anda, sampai Anda menuhankan, atau menabikan, atau merasulkan, atau apapun itu namanya, itu Anda terima dari Yesus langsung, dari Bani Israel langsung, atau orang yang merampas roti untuk Bani Israel lalu dijual ke Anda. Kira-kira Anda mendapatkan keyakinan tersebut sebagai orang Kristiani itu legal tidak? Atau ilegal? Anda kan bukan Bani Israel, saudara. Maka ajaran tentang Yesus itu Anda dapatkan ilegal atau legal? Sebagaimana kami umat Islam, Rasulullah Muhammad SAW diutus kafatan linnas, litubayina linnas, diutus kepada seluruh umat manusia. Kami manusia menerima ajaran Rasulullah karena memang ajarannya untuk kami, termasuk untuk Anda. Tapi Yesus mengaku diutus hanya untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Saudara bukan domba. Sementara Anda membawa ajaran Yesus, Anda mengaminkan dan mengamalkan itu ilegal atau legal? Ilegal di sini artinya kesia-siaan, percuma. Karena bukan Bani Israel. Ada ajaran yang diperuntukkan untuk Anda, yaitu Islam. Sementara ajaran yang Anda anut sekarang sebagai Kristiani itu adalah ajaran yang intisarinya hanya untuk Bani Israel saja. Berarti Anda menggunakan pakaian polisi, sementara Anda bukan polisi. Berarti Anda gadungan. Anda disiapkan untuk ada pakaian Islam yang disiapkan untuk Anda tidak gunakan. Anda melemparkan pakaian itu, lantas Anda menggunakan pakaian orang lain. Apakah saudara tidak menyadari itu? Mari kita lihat akarnya. Jembatannya kita lihat. Yesus hanya untuk Bani Israel. Kristen mula-mula adalah orang Roma dan Yunani. Kok bisa? Kemana nyambungnya ini? Kemana nyambungnya? Apakah tidak benar? Silakan. Terlalu panjang saya rasa ya, nanti lupa aku. Iya. Oke. Ya, sini Yesus menggunakan kata-kata yang dipakai oleh Israel dulu untuk orang Samaria, yaitu guguk ya. Nah, itu istilah yang dipakai oleh Israel untuk orang-orang Samaria karena orang Kanaan. Karena orang Kanaan itu ya kita tahulah selalu konflik dengan orang Israel. Nah, di sini ada perumpamaan roti, remah, dan guguk. Nah, itu benar perkataan Yesus itu ya. Bahkan sekarang ini sebenarnya udah terrealisasikan ya. Jadi roti itulah Yesus. Ya, roti, terus anak itu orang Israel. Nah, remah itu adalah rasul. Kamilah guguk itu. Jadi kami hanya mendapat remah. Walaupun kami mendapat remah, ya setidaknya remah itu memang bagian dari roti itu. Artinya Yesus mengatakan, ya imanmu benar. Artinya Yesus tidak mempermasalahkan sebenarnya. Guguk itu memakan remah roti itu. Begitu juga dengan kami, Bang. Jadi bukannya Yesus mengatakan nggak boleh, boleh justru sebenarnya. Karena memang ya pada dasarnya utamanya Yesus itu diutus untuk Israel. Ya kami sebagai guguk hanya dapat remahnya aja, hanya mendapat kesaksian dari Rasul. Terima kasih, Bang. Oke, baik. Jadi satu kemajuan ketika saudara sudah mengaku guguk. Selanjutnya, apakah guguk bisa masuk ke dalam bait suci? Apakah serigala bisa masuk ke dalam Yerusalem?
Mana kaidah itu? Sementara Tuhan mengumpulkan, yang dikumpulkan Tuhan kemudian, Yeremia 23, nomor 2, nomor 3 adalah kalangan kambing dan domba. Tak ada guguk di sana. Mari saya kasih, ketika Yesus kemudian berbicara mengenai guguk di dalam Matius 15 tersebut. Dikatakan begini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah tersebut, lalu berseru, "Kasihanilah aku." Ini poinnya. "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yang mau dihilangkan kemudian adalah bukan aspek keselamatan. Perempuan itu tidak berkata, "Wahai Tuhan, kasihani aku, wahai anak Daud. Aku ingin memperoleh hidup yang kekal. Aku ingin masuk ke dalam surga. Aku ingin menjadi anak-anak Theos. Aku ingin menjadi muridmu. Aku ingin menjadi pengikutmu. Aku ingin menjadi domba-dombamu." Itu tidak. Tapi inti dari pengakuan wanita tersebut, "Kasihani aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku kerasukan setan dan sangat menderita." Apa respon Yesus? Yesus sekali lagi tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah." Jadi ketika murid ini datang kepada Yesus menyampaikan, "Yesus, ada orang wanita dari tadi teriak-teriak minta tolong untuk anaknya disembuhkan." Apa kata Yesus? Yesus menyuruh muridnya sampaikan kepada wanita itu, "Suruhlah wanita yang meminta belas kasihan itu pergi. Dia telah mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Ada apa ini? Ada apa? Lalu kemudian jawab Yesus setelah Yesus mengusir orang tersebut, "Aku ini, asal kalian tahu, hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel sajalah aku diutus. Asal kalian tahu." Sampaikan kepada wanita itu, jangan dia memelas, jangan dia minta dikasihani. Aku ini diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Perempuan itu mendengar. Lalu perempuan itu mendekat, lalu sujud menghormat, menghibah kepada Yesus. Sambil wanita tersebut berkata, "Tuhan, please tolong aku, bantu aku, kasihani aku." Yesus merespon, "Tidak." Yesus ada ibah? Kagak. Yesus ada kasihan sama wanita itu? Tidak juga. Wanita itu sudah mengatakan, "Please, kasihani aku, tolong aku." Ini sudah menghambakan diri, menghormat penghambaan, perbudakan diri, perendahan diri serendah-rendahnya, sampai dia sujud memelas, "Tuhan, please tolong, kasihani aku." Apa kata Yesus? Bukannya dia menimpali dengan membantu, menolong, mengasihani dan seterusnya. Malah dia mengatakan, "Ibu, tidak pantas mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu kemudian, "Benar Tuhan, namun guguk itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Yesus kemudian menjawab, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki." Apa yang kau kehendaki? "Anakku sakit, tolong disembuhkan." Sembuh anaknya. Ada dia menghendaki hidup kekal? Tidak ada. Ada dia menghendaki menjadi muridnya? Tak ada. Ada dia menghendaki berubah menjadi domba? Tak ada. Guguk ya guguk, pemakan sampah yang pemakan sampah. Jadi kalau Anda mengatakan remah-remah di sini adalah rasul yang diutus, salah. Remah-remah yang dimaksud di sini adalah pengobatan yang khususnya hanya Bani Israel saja,
diberikan pengobatan itu kepada non-Israel. Bukan utusan, bukan rasul, tidak. Kenapa? Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan kepada kalangan domba hilang dari Bani Israel. Nah, pertanyaannya, siapa yang dengan teganya mencuri ajaran Yesus yang adalah milik hak kepunyaan Bani Israel dijual kepada bangsa Gogok? Siapa yang tega kali? Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu nyamar-nyamar seperti domba, padahal sesungguhnya dia adalah serigala. Maksudnya, waspadalah wahai murid-muridku Bani Israel, agar jangan engkau disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Waspadalah, jangan kau percaya kepada mereka. Sekarang Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala, artinya Anda tadi mengaku sebagai guguk. Waspadalah kepada guguk yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Artinya waspadalah kepada Kristen yang adalah non-Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi. Bersyukurlah saudara, Anda sadar di situ. Maka keluarlah dari kalangan guguk ini, keluar. Karena guguk tidak akan pernah berubah menjadi domba. Kalau Anda menafsirkan bahwa remah-remah itu adalah rasul, keliru. Semua rasul sudah diperintahkan jangan ke bangsa lain. Berarti remah yang dimaksud adalah ketika ada seorang dokter diutus oleh presiden untuk ke Papua karena di sana ada hama penyakit, ada wabah penyakit yang melanda masyarakat di Papua. Pada saat dokternya dari Jakarta mampir di Makassar ada Mahadewa kena diare di bandara, maka dokter ini diminta untuk mengobati. Dokter tidak boleh mengatakan, oh maaf silakan aja mencret di sini sebab aku diutus hanya kepada pasien yang ada di Papua. Tidak. Sebagai dokter, dia harus menyisahkan waktunya kepada pasien yang ada di bandara di Makassar. Sempatkan mengobati pasien tersebut, habis itu masuk ke dalam kota Papua di mana Anda diutus. Artinya remah tadi itulah yang digunakan untuk mengobati. Kenapa? Karena dia dokter, dia utusan Tuhan, dia punya kuasa, dia bisa menyembuhkan. Maka kemampuan menyembuhkan itu disebut remah-remah, maka anak wanita tersebut sembuh. Bukan rasul. Rasul ini justru serigala yang nyamar domba. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Silakan. Terima kasih Bang, terlalu panjang ya, hampir lupa aku juga. Ya, langsung di-cut aja. Kalau sudah ada poin yang Anda ingin tanggapi, di-cut langsung. Oke, lanjut. Oke Bang, terkait roti aja dulu ya Bang. Oke, terkait roti. Abang mengatakan roti itu penyembuhan. Sebenarnya ini pandanganku, bahkan pandangan orang Kristen dan pandangan orang Yahudi sekalipun Bang, kesalahan besar Bang. Jadi roti yang dimaksud di situ Bang, sama halnya dengan roti kehidupan. Apa itu roti kehidupan? Itu ajarannya Bang. Jadi ajaran, ya kami mendapat ajaran itu dari Rasul, sementara orang Yahudi mendapat ajarannya itu dari Yesus itu sendiri, artinya dari rotinya. Jadi menurut pandanganku ya tafsiran abang itu salah gitu. Oke, terus terkait Rasul diutus ya. Abang bedakan Rasul diutus antara di Matius 10 dengan di Matius 28 itu Bang. Itu berbeda Bang. Jadi memang di dalam Matius 10 itu Rasul dilarang ke bangsa lain ya. Sementara di Matius 28 itu Rasul disuruh ke dalam bangsa lain. Nah, yang pertama di sini, bagaimana Kristen mula-mula terbentuk? Sebenarnya apa Kristen yang sekarang ini akarnya dari mana? Itu sebenarnya yang harus kita pahami. Nah, akar dari Kristen yang sekarang ini yang kupahami itu berasal dari Petrus Bang, bukan dari Paulus, bukan. Ya, artinya memang dari murid Yesus itu sendiri. Dari situ tuh sampai terbentuk sekarang hingga yang ada sekarang ini terpecah menjadi beberapa denom. Jadi memang Kristen, agama Kristen yang sekarang, denominasi Kristen sekarang itu akarnya dari Petrus. Itulah makanya dikatakan Petrus itu sebagai batu karang, karena memang ya dia pondasinya ya.
Terima kasih Bang. Oke, baik. Yang pertama, Matius 15 nomor 27, kata remah-remah di situ adalah pisichion. Pisichion artinya apa? Serpihan-serpihan kecil dari roti. Yesus disebut roti karena dia adalah penawar obat kepada Bani Israel, di mana Bani Israel adalah bangsa yang dikutuki, yang dibenci oleh Tuhan. Datanglah Yesus sebagai makanan untuk mereka. Sisa-sisa makanan inilah yang disebut remah-remah atau pisichion, atau serpihan-serpihan roti. Nah, serpihan roti ini apa? Mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dimiliki oleh Yesus berupa kemampuan. Itulah. Jadi yang tadi dikatakan dia khusus untuk Bani Israel, mengobati orang Israel yang lumpuh, yang buta dan seterusnya. Kemampuannya ini, serpihan-serpihannya di sela-sela waktunya boleh mengobati pasien di luar Bani Israel. Itu yang dimaksud remah, pecahan-pecahan roti. Nah, sekarang ketika saudara mengatakan di awal bahwasanya Yesus untuk Bani Israel, lalu kemudian Anda katakan Yesus ini melalui pengajarannya diutus kepada non-Israel, dan pengutusan yang dimaksud di sini, remah yang dimaksud di sini adalah Petrus. Ini kesalahan fatal. Saya kasih dalil. Jemaat Bani Israel, Yesaya 52 nomor 1. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota Yerusalem. 1. Kedua, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi, masuk ke dalam lingkaran jemaahnya orang Yahudi. Yehezkiel 44, 6, 7, 8, 9. Haram hukumnya orang-orang Romawi Yunani yang tak bersunat nonot masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Yesus memberikan tongkat estafet sebagai gembala untuk mendirikan jemaat mula-mula. Sudah hal mustahil kalau jemaat yang didirikan Petrus adalah jemaat Romawi Yunani. Mustahil Petrus mendirikan jemaat di mana isinya adalah pemakan babi, penyembah manusia, dan orang-orang yang tidak bersunat. Jadi jemaat mula-mula yang dipimpin oleh Petrus adalah jemaat Bani Israel, bukan Kristen. Dalilnya Galatia 2 nomor 8. Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus oleh Yesus hanya untuk kaum yang bersunat. Jadi jangan Anda kotori iman Anda dengan sesuatu yang tidak berpola kepada pengajaran Yesus. Petrus masuk dalam lingkaran 12 murid. Yesus berpesan kepada Petrus, jangan kau ke bangsa Romawi, jangan kau ke bangsa Yunani. Dengan kata lain, jangan kau ke gereja, jangan kau ke Kristen. Tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Jadi Petrus atau Santo Petrus yang ada di Romawi itu bukan murid Yesus. Itu Petrus lain, mungkin pendek terus. Tapi Petrus murid Yesus itu hanya kepada Israel saja. Contoh, Galatia 2 nomor 14. Ketika Paulus kemudian menemukan Petrus makan semeja dengan orang-orang tidak bersunat, apa kata Paulus kepada Petrus? Mengapa kamu makan dengan orang-orang yang tidak bersunat? Sedangkan orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Jadi, adalah hal yang mustahil ketika Petrus Anda fitnah sebagai murid yang durhaka.
Petrus adalah murid yang setia kepada Yesus sampai mati. Tetapi kalau ada Petrus muncul di Kristen, itu Petrus lain. Petrus murid Yesus adalah murid yang setia. Mustahil dia melakukan penginjilan kepada non-Yahudi. Mustahil dia mendirikan rumah ibadah isinya pemakan babi, orang yang tidak pernah mandi junub, orang yang tidak mengerti membasuh tangan dan kaki, orang yang tidak menyunatkan dirinya. Mustahil, karena Tuhan mengatakan di dalam Yehezkiel 5, Yehezkiel 4:4, semua kesalahan, semua dosa, semua hal yang buruk yang dilakukan oleh Bani Yakub, ada satu hal yang merupakan puncak segala kekejian bagi Tuhan, yaitu memasukkan orang-orang tidak bersunat nonok ke dalam bait suciku. Itu terekam di dalam Yehezkiel 4:4, nomor 7, nomor 8. Jadi mustahil Petrus mendirikan Kristen. Mustahil Petrus murid Yesus menjadi santo bagi Romawi. Mustahil. Itu bullshit. Oleh karena itulah kemudian saya katakan bahwasanya siapa oknum penyesat yang mencuri ajaran yang hanya diperuntukkan untuk Bani Israel, dijual kepada Romawi dan Yunani hingga sampai ke Nusantara ini. Siapa pencuri laknatullah ini? Itulah yang Anda imani ajarannya sekarang. Sampai di sini kira-kira saudara Dewa paham tidak? Dewa itu siapa tadi? Insya Allah tidak. Bang Dewa lagi diam. Silakan. Ya, oke, Pak. Nah, tadi kan Petrus yang ada di Roma itu berbeda dengan Petrus murid Yesus. Ya, enggak, itu Petrus yang berbeda katanya. Ya, kalau begitu pendapat Bang Zuma, ya apa boleh buat ya. Aku juga malas menanggapi yang pendapat-pendapat seperti itu ya. Yang jelas ya, semua orang tahu kalau Petrus yang di Roma itu ya murid Yesus, murid yang ditasbihkan Yesus sebagai batu karang ya. Aku sih dasarnya itu aja. Memang jadi pembentukan Kristen paling besar, ini paling besar ya, itu mulanya dari Petrus. Kalau yang Paulus itu masih kecil-kecil itu. Makanya jemaat di sini, jemaat. Nah, yang paling besar itu di Roma oleh Petrus. Dorong pintunya, Om. Sedikit lagi. Ya, lanjut. Ya, sedikit lagi. Sedikit lagi, Bang. Silakan. Udah selesai ya, Pak, tanggapanku. Udah. Oke, baik. Jadi kalau saudara mengatakan Petrus itu adalah murid Yesus yang menjadi santo di Romawi, itu berarti Anda sudah mengatakan secara langsung bahwa Paulus itu adalah pendusta. Paulus adalah pembohong. Karena Paulus melalui suratnya di Galatia 2 nomor 8, di sana Paulus mengatakan karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah orang-orang Romawi adalah orang-orang yang bersunat? Jawab singkat, tidak pakai napas. Silakan. Wah, boleh ulangi. Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8. Paulus sendiri yang mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8. Karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, dan Yesus juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Kalau Petrus dikatakan diutus hanya untuk orang-orang yang bersunat, kalau Petrus yang ada di Romawi sana
yang ada di Roma sana, di Vatikan sana, yang menjadi santo pertama kali itu adalah murid Yesus. Pertanyaan saya, apakah betul orang-orang Roma itu bersunat nonot? Jawab. Terima kasih Bang. Jadi orang Roma itu nggak bersunat ya, orang Roma itu pagan pada. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Anda. Berarti Santo Petrus itu bukanlah Petrus murid Yesus, karena Petrus murid Yesus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Sementara Anda mengatakan Katolik, Romawi itu adalah orang-orang yang tidak bersunat. Berarti apa yang tertuang di dalam Galatia 2 nomor 8 sama sekali tidak membenarkan kalau Petrus murid Yesuslah yang menjadi santo di Roma. Sebab Roma adalah bangsa yang tidak bersunat, sementara Yesus mengutus Petrus hanya untuk orang Yahudi yang bersunat. Sampai di sini saudara bisa paham? Iya, paham. Terima kasih Bang. Ini Bang, terkait ayat yang Abang kutip kan itu kitab-kitab ajarannya. Mohon maaf ya, saya berhubung nggak baca kitab-kitab ajarannya, terlalu panjang kurasa. Jadi mungkin nggak tahu. Galatia 2 nomor 8. Iya, saya tahu. Yaitu surat Paulus, semua itu kitab ajaran sampai Yudas. Iya, dia mengajarkan kalau Petrus untuk rasul untuk orang bersunat. Jadi memang patokanku itu dalam Alkitab itu 4 Injil ya, terkait kisah para rasul sampai Yudas itu aku jarang baca gitu, paling masih 2 ayat yang ku baca atau 3, terlalu panjang kurasa. Jadi ya, jadi gimana ini surat Paulus ini? Ya aku nggak tahu berhubung karena memang belum baca juga. Sebentar lah aku baca nanti surat-surat Paulus dulu. Dewa potong sedikit ya. 70 kali 7 ini tidak mempercayai surat-surat Paulus. Jadi keimanan dia mengenai soal Bible ini keimanannya cuma setengah jadinya. Jadi dia tidak percaya sama apa? Oke, dengan tidak percaya kepada Paulus itu sama dengan Anda sudah membatalkan ajaran Kristen. Sama dengan Anda sudah menggugurkan ajaran Kristen. Karena orang yang pertama kali disebut Kristen itu adalah pengikut Paulus. Dan orang yang mengambil ajaran daripada Bani Israel dijual ke non-Israel itu adalah Paulus. Dan memang sudah dinubuatkan. Baca Kejadian 49 dari nomor 1 sampai data nomor 27. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Maka Yakub memanggil ke-12 anaknya. Lalu Yakub meramalkan anak-anaknya. Yakub kemudian bernubuat tentang anak-anaknya. Dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, sampai kepada anaknya yang bernama Benyamin. Apa kata Yakub kepada Benyamin? Benyamin, iya, kamu keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Pada malam hari mencuri, merampas, merampok. Pada siang hari dia akan membagi-bagikan hasil rampokannya. Paulus di dalam Filipi 3 mengaku, aku ini adalah orang Ibrani, berasal dari keturunan Benyamin. Benyamin keturunannya berlaku seperti serigala, mencuri ajaran Yahudi, menjual dan membagi-bagikan keluar non-Yahudi. Jadi, kalau Anda mengatakan bahwasanya Anda tidak mengakui Paulus, sungguh benarlah apa yang Yesus katakan di dalam Matius 23:15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang non-Yahudi masuk agamamu dan menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ingat, 14 buku yang ditulis Paulus, inilah yang menjadi tonggak utama berdirinya agama di luar Yahudi, yaitu agama Nasrani atau agama Kristen. Kalau Anda sebagai orang yang beragama memiliki kepercayaan
menggugurkan kitab-kitab Paulus itu sama halnya Anda menaiki sebuah kapal di lautan yang luas, Anda memotong kapal itu sendiri, sementara Anda adalah penumpang di atas kapal. Hanyut, tenggelam, mampus bersama dengan kapal tersebut. Tidak bisa dipungkiri, Kristen bermula dari Romawi. Romawi menjadi satu kepercayaan yang keluar menjadi agama bidat bagi Yahudi. Itu berasal dari pengajaran-pengajaran Paulus. Anda masuk ke dalamnya, Anda melihat kemudian dalam rumah ini, rumah kekristenan, rumah Katolik, ada yang keliru. Lantas Anda mencoba mempeta-peta rumah tersebut. Mau seperti apapun Anda mengolahnya, tetap saja rumah yang Anda perbaiki di dalam rumah yang sudah rusak itu akan hancur berkeping-keping. Sama aja. Sama aja. Makanya saya mengatakan tadi, siapa oknum? Ternyata oknum ini Anda tidak imani. Itulah oknum yang mencuri ajaran Yahudi dan menjajakannya kemudian kepada orang non-Yahudi. Anda mengatakan, saya tidak percaya kepada Paulus, tapi Anda percaya kepada Lukas. Sementara Lukas, sementara kitab Petrus, sementara kitab Markus, dan juga kitab Wahyu itu adalah semua tulisan murid-murid Paulus. Anda menolak gurunya, tetapi Anda rangkulan dengan muridnya. Itu sama saja Anda mandi untuk membersihkan diri, tapi menggunakan air comberan. Demikian. Oke, sebentar. Tanggapi ya. Ini saya tegaskan lagi ya buat teman-teman Muslim. Saya bukan tidak mengakui Paulus, hanya saja saya tidak tahu menahu tentang Paulus ini, tentang kitab-kitabnya. Bukan saya tidak mengakui, hanya saja saya tidak tahu menahu gitu, karena memang belum baca sama sekali dan nggak pernah baca. Waduh. Memang. Waduh. Itu aja. Jadi ya terkait penulis-penulis Injil itu murid Paulus, cuman satu yang tahu aku murid Paulus di situ ya, yaitu Markus kalau nggak salah ya. Kalau Matius, Lukas dan Yohanes itu murid Yesus ya. Kalau kita perhatikan gimana? Markus hanya aku tahunya hanya Markus muridnya Paulus. Dan kalau kita perhatikan Markus ini memang agak berbeda dari yang lainnya. Ketika perkataan Yesus malah dia yang menarasikan, bukan gimana ya, bukan membuat perkataan itu Yesus itu secara langsung, malah dinarasikan dia gitu. Bahkan ketika Yesus berkata kamu, Markus berkata mereka, artinya yang keempat Injil yang lain itu berkata kamu, artinya memang kepada mereka. Sementara di Markus berkata mereka, artinya dia tidak ikut, tidak terlibat di antara kamu itu, artinya dia dari luar gitu. Ngerti bang? Iya. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa hanya Markus ya yang murid Paulus, itu keliru. Karena Paulus sendiri mengaku hanya Lukas yang bersama dengan aku, bersama dengan Markus. Nah, ini celakanya kalau saudara tidak mempercayai surat-surat Paulus. Di dalam pengakuan Paulus sendiri, di dalam kitab saudara dikatakan bahwa hanya Lukas yang menemani aku. Lalu setelahnya dia perintahkan Lukas kemudian untuk memanggil Markus. Itu terekam di mana? Terekam di kitab saudara 1 Timotius 4 nomor 11. Itu ada. Hanya Lukas ada bersamaku. Jemputlah Markus dengan bawalah dia bersama dirimu sendiri, karena Markus berguna bagiku untuk pelayanan. Tertulis di dalam kitab 2 Timotius 4 nomor 11. Keliru kalau makan bahwa hanya Markus. Justru murid tertuanya Paulus itu adalah Lukas. 1 Timotius 4 nomor 11. Jadi kalau Anda percaya kepada surat Lukas, sama dengan Anda percaya kepada muridnya Paulus. Mohon maaf ya, tadi terkait atau Markus atau Lukas saya katakannya, saya nggak ingat lebih spesifiknya ya.
penting yang ada kata mereka kepada murid. Gini, ketika Yesus berbicara kepada muridnya, itu menggunakan kata mereka. Itu tertulis entah di Markus atau di Lukas. Kayaknya Lukas ini lah itu. Kalau di sementara ketika Yesus sendiri berbicara menggunakan kata kamu kepada muridnya, itu artinya muridnya Yesus itu sendiri yang menulis sumbernya Injil itu. Begitu maksud saya. 2 Timotius 4 nomor 11, hanya Lukas yang tinggal denganku. Lalu kemudian perintah Paulus, setelah dia mengaku Lukas tinggal dengan dia, jemputlah Markus dan bawalah Markus kemari, karena pelayanan Markus itu penting bagiku. Ini data. Sedangkan kalau kita mencari data, Lukas murid Yesus itu tidak akan pernah bisa